Shalom, selamat malam Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Yuliana Lengkong Lapian, asal jemaat GPIB Yudea Tangerang. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang 31. 2 Raja-Raja 4 ayat 27 sampai dengan 31. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih padamu ya Tuhan, karena di sepanjang hari ini pemeliharaan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Dan pada saat ini, malam yang sudah meliputi kehidupan kami akan membaca dan mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dapat tertanam di setiap hati kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada saat ini di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 27 sampai 31 yang menyatakan, sesampainya ia ke gunung itu, ia memegang erat-erat kaki abdi Allah itu. Gehasi mendekat hendak menyisihkan dia, tetapi abdi Allah itu berkata, biarkanlah dia, karena hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku dan tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, apakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan memperdayai aku? Kata Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Jika engkau bertemu dengan seseorang, janganlah memberi salam kepadanya. Dan jika seseorang memberi salam kepadamu, jangan membalasnya. Taruhlah tongkatku di atas anak itu. Tetapi ibu anak itu berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Elisa pun bangun dan berjalan mengikuti perempuan itu. Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu.
tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu ia kembali menemui Elisa dan memberitahukan kepadanya, anak itu tidak bangun. Demikian pembacaan Alkitab. Oma opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah kebaikan berbuah hikmat. Diambil dari ayat 30, tetapi ibu anak itu berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Setiap manusia mempunyai persoalan. Apapun persoalan itu, berat atau ringan, yang pasti kita ingin segera menyelesaikannya. Berbagai cara yang dilakukan dan diusahakan agar persoalan itu dapat diselesaikan. Persoalannya, apakah kita berhikmat dalam menyelesaikannya? Tindakan perempuan Sunem yang segera menemui abdi Allah, yaitu Elisa, ia ingin segera mengetahui mengapa anak yang dikatakan Elisa akan hadir dalam hidupnya kini meninggal. Apakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan memperdayai aku? Perempuan Sunem dalam hidupnya memang merindukan kehadiran anak dalam keluarga, karena ia hidup dalam lingkungan kaumnya yang masih menilai kehadiran anak menjadi sangat penting. Kini anak yang disampaikan Elisa telah meninggal. Kemudian Elisa menyuruh hambanya Gehasi pergi menemui anak itu dan meletakkan tongkatnya ke atas anak itu. Namun kata perempuan Sunem kepada Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Perempuan itu bersikeras agar Elisa harus ikut. Lalu Elisa pun bangun dan berjalan mengikuti perempuan itu. Tanpa disadari, ucapan tersebut membuat Elisa tergerak dan bergerak. Ada hikmat Allah yang diberikan kepada perempuan Sunem, karena ucapan itu mengingatkan Elisa dan kesetiaannya kepada Elia sebelum diangkat ke surga. Pernyataan yang dikatakan Elisa kepada Elia menyuruhnya untuk tinggal dan tidak mengikutinya. Malam ini firman Tuhan mengingatkan kita. Pertama, Tuhan hadir dan memberi hikmat dalam kehidupan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Kedua, setiakah kita menjalankan tugas panggilan kita sesuai dengan ucapan janji? Jangan sampai kitalah yang diingatkan oleh orang yang kita layani. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Ajarlah aku bahwa Kau dekat, ajarku tahan di gumulanku, tidak bersangsi, tidak berkesan. Kabulkan doaku. Oma opa yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan
Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Karena setiap persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Terlebih di masa tua kami Tuhan, banyak hal yang kami alami, baik kelemahan tubuh maupun sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan yang akan menopang kami terus, agar supaya kami tetap sehat dan kuat menjalani kehidupan kami bersama anak-anak, cucu maupun buyut kami ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau kiranya juga memberkati Dewan PKLU, bahkan pun pengurus-pengurus di tingkat-tingkat jemaat, agar supaya persekutuan PKLU di setiap jemaat boleh dapat terlaksana dengan baik dan bahkan pun dapat dinikmati di dalam kehidupan PKLU di setiap jemaat ini ya Bapa. Bapa dalam sorga, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan tidur beristirahat. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, menyertai kami tidur malam kami. Dan biarlah kiranya kami disegarkan lagi untuk kami dapat menyambut hari baru, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, demikianlah pada malam hari ini saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Biarlah kita semua semakin sehat, semakin diberkati Tuhan bersama dengan anak-anak, cucu maupun buyut kita, agar supaya kita semakin sehat dan bahagia di dalam kehidupan masa tua kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.